Dalam Alkitab juga disebutkan bahwa ketika sungai Efrat mengering, peristiwa-peristiwa besar akan terjadi. Dan hal ini membuat banyak orang berpendapat bahwa mengeringnya sungai Efrat merupakan tanda semakin dekatnya hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Ta'ala, sungai Efrat atau yang juga dikenal sebagai sungai Al-Furat adalah sungai terpanjang di Asia Barat Daya dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah peradaban manusia, khususnya bagi bangsa Arab. Sungai ini menjadi topik perbincangan dalam agama-agama Samawi dengan perhatian yang besar karena dianggap sebagai salah satu tanda dari serangkaian tanda kemusnahan kehidupan di dunia atau kiamat. Bahkan bukan hanya sebagai tanda akhir zaman, sungai Efrat juga disebut sebagai wujud nyata dari sungai surga yang tampak di dunia, setara dengan sungai Nil yang terdapat di Mesir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan ada 4 sungai yang mengalir dari surga. Di antaranya adalah sungai Efrat, Anhar Sayhan, Jayhan, dan Nil. Semua sungai tersebut berasal dari sungai-sungai surga. Dari kawasan timur Turki, sungai Efrat mengalir melintasi Suriah dan Irak, hingga akhirnya bersatu dengan sungai Tigris, membentuk sungai Syat al-Arab. Aliran ini mengalir sejauh 120 km. Panjang total sungai Efrat dari sumbernya di Turki hingga muaranya di Syat al-Arab di Irak adalah sekitar 2.940 km yang terdiri dari 1.176 km di Turki, 610 km di Suriah, dan 1.160 km di Irak. Lebarnya bervariasi, mulai dari 200 hingga lebih dari 2.000 meter di muaranya. Sungai Efrat dan sungai Tigris adalah 2 sungai besar yang menyebabkan daerah di sepanjang tepiannya disebut Mesopotamia, yang berarti negeri di antara 2 sungai. Selama ribuan tahun, kedua sungai ini telah menghidupi komunitas pertanian dan kota-kota besar di Mesopotamia, yang dikenal sebagai tempat lahir beberapa peradaban paling awal di dunia. Sungai Efrat sering digunakan sebagai perbatasan antara kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Sungai ini juga menjadi lokasi berbagai pertempuran bersejarah yang tidak terlepas dari perannya sebagai bagian dari jalur sutra, yaitu jalur perdagangan yang melintasi Asia Tenggara, Mesopotamia, dan kota Aleppo di Suriah, yang menjadi perhentian utama sepanjang jalur tersebut. Dalam literatur Islam, sungai Efrat banyak disebut dalam konteks tanda-tanda akhir zaman. Sungai ini menjadi sinyal penting yang menandai peristiwa besar sebelum terjadinya kiamat. Bahkan, tidak hanya dalam sumber-sumber Islam, tetapi juga dalam Alkitab, disebutkan bahwa ketika sungai Efrat mengering, peristiwa-peristiwa besar akan terjadi. Banyak orang yang beranggapan bahwa mengeringnya sungai Efrat merupakan pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Dalam 2 kitab hadis standar, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hampir tiba masanya sungai Efrat menyingkap timbunan emas, dan siapa yang mendatanginya tidak boleh mengambil sedikit pun darinya." Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga sungai Efrat menyingkap gunung emas yang menyebabkan manusia saling berperang. Dari 100 orang, 99 diantaranya akan terbunuh, dan setiap orang dari mereka berkata, 'Semoga aku selamat.'" Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Ubay bin Ka'ab dengan redaksi bahwa hampir saja sungai Efrat tersingkap dan memunculkan gunung emas. Ketika orang-orang mendengar hal tersebut, mereka segera bergerak menuju ke sana. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Jika kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskannya." Akhirnya mereka berperang demi gunung emas itu, dan dari 100 orang, 99 diantaranya terbunuh. Imam An-Nawawi ketika mensyarahi hadis ini menjelaskan bahwa tersingkapnya gunung emas di sungai Efrat disebabkan oleh perpindahan aliran sungai tersebut, yang sebelumnya timbunan atau gunung emas ini tertutup oleh tanah. Namun ketika aliran sungai berubah karena satu dan lain hal dan melewati gunung emas tersebut, maka Allah akan menyingkapnya. Wallahu a'lam. Rasulullah melarang orang untuk mendatangi gunung emas itu dan mengambilnya karena akan memicu fitnah, pembunuhan, dan juga pertumpahan darah. Istilah gunung emas dalam hadis ini bisa saja dipahami secara hakiki, yaitu yang artinya memang berwujud emas asli. Namun demikian, istilah ini juga dapat bermakna majazi atau kiasan yang merujuk pada sesuatu yang sangat berharga. Di masa sekarang,
mungkin sulit membayangkan terjadinya perang karena emas. Namun ketika air menjadi sangat berharga, terutama saat kondisi alam semakin tua atau akibat perubahan iklim yang ekstrim, perang untuk merebutkan sumber daya seperti air sangat mungkin terjadi. Sahabat yang beriman, manusia mungkin bisa hidup tanpa emas, tetapi mereka jelas tidak akan mampu bertahan tanpa air. Ancaman perang karena merebutkan air dan sungai Efrat sangat mungkin terjadi. Negara-negara seperti Turki, Suriah, dan Irak yang selama ini bergantung pada sungai Efrat tentu akan mempertimbangkan opsi angkat senjata jika sungai ini mengering kenyataannya. Selama beberapa dekade terakhir, sistem sungai Tigris dan Efrat telah menunjukkan penurunan debit air, bahkan cenderung mengering. Pada musim semi tahun 2021, aktivitas lingkungan menyebarkan gambar-gambar sungai Tigris di media sosial, menunjukkan kondisi sungai Efrat pada bagian yang melewati Suriah, di mana aliran airnya menyusut hingga kurang dari setengahnya. Mereka memperingatkan bahwa sungai ini bisa mengering sepenuhnya pada tahun 2040 akibat penurunan permukaan air dan kekeringan yang dipicu oleh perubahan iklim. Padahal Timur Tengah dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang tentunya akan memperburuk masalah kelangkaan air di kawasan tersebut. Lebih dari itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa ketinggian air sungai Efrat turun hingga 5 meter untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini terjadi karena Turki memblokir aliran sungai, yang sehingga debit airnya tidak lagi melebihi 2000 kubik per detik, yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati antara Turki dan Suriah pada tahun 1987. Dalam perjanjian tersebut, Turki berkomitmen untuk melepaskan setidaknya 500 kubik per detik air ke sungai Efrat, yang juga dimanfaatkan oleh Irak dan Suriah. Observatorium Suriah juga memperingatkan bahwa ancaman bencana sedang menghantui kehidupan dan juga penghidupan lebih dari 3 juta warga Suriah yang sangat bergantung pada sungai Efrat untuk air minum, listrik, dan juga irigasi. Kabar buruk mengenai kondisi lingkungan ini tentu juga menjadi kabar buruk bagi umat manusia, mengingat sekitar 60 juta orang mengandalkan air dari sistem sungai Efrat dan Tigris untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, tidak mustahil di abad yang akan datang, seperti prediksi para ilmuwan, potensi perang air benar-benar terjadi. Negara-negara dan kelompok milisi bisa berjuang merebutkan akses ke sumber daya air yang semakin langka. Situasi ini memicu kekhawatiran di berbagai pihak, sehingga penelitian terus dikembangkan dengan misi untuk menghindari kekeringan yang dapat memicu perang atau bahkan memicu perang dunia ketiga. Namun demikian, segala upaya manusia tentu tidak akan mampu menghalangi takdir Allah Ta'ala. Jika nantinya sungai Efrat mengering sebagai bagian dari tanda-tanda menjelang kiamat, maka secanggih apapun teknologi buatan manusia, mereka akan tetap lemah dan tak berdaya di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Selain sungai Efrat, sungai Nil juga merupakan sungai bersejarah yang menyimpan banyak misteri seiring perjalanan panjang usianya. Sungai ini telah melewati berbagai peradaban manusia, terutama dalam peradaban Mesir kuno. Bukan hanya soal kesimpang siuran mengenai sumber muara sungai yang seolah tidak pernah jelas, tetapi juga berbagai aroma mistis yang menyelimuti sungai yang mengalir di timur laut Afrika ini. Sungai Nil memiliki tempat dalam banyak kisah sejarah dan agama, termasuk digunakan sebagai tempat pemakaman Nabi Yusuf alaihissalam, serta ritual tumbal yang diminta pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kisah-kisah ini selalu menarik untuk disimak karena menunjukkan kedalaman hubungan antara peradaban manusia dan sungai yang menjadi bagian dari sejarah dunia tersebut. Sungai Nil telah menjadi jalur kehidupan utama peradaban Mesir sejak zaman batu. Sebagian besar penduduk Mesir menetap di sepanjang aliran sungai ini. Begitu pula hampir seluruh kota-kota besar Mesir yang dibangun mengikuti jalur sungai Nil. Sungai ini mengalir mulai dari lembah Nil yang terletak di utara Aswan dan lebih jauh ke barat melalui wilayah yang kini dikenal sebagai Wadi Al-Amim dan Wadi Al-Makon di Libya hingga mencapai Teluk Sirte. Daerah aliran sungai Nil mencakup 11 negara yang sering disebut sebagai negara-negara lembah Nil, yaitu Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Sudan Selatan, Republik Sudan, dan juga Mesir.
Dalam literatur Islam, terdapat satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah menjalankan Isra Miraj dan mencapai Sidratul Muntaha, beliau menemukan 4 sungai. 2 di antaranya adalah sungai zahir atau tampak, dan 2 lainnya adalah sungai batin atau tidak tampak. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, yang kemudian menjelaskan bahwa 2 sungai batin itu terdapat di surga, sedangkan 2 sungai zahir adalah sungai Nil dan Al-Furat atau Efrat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan bahwa terdapat 4 sungai yang mengalir dari surga, yaitu sungai Nil, sungai Al-Furat, serta 2 lainnya yang dikenal sebagai Sahan dan juga Jaihan. Semua sungai ini berasal dari sungai-sungai surga yang menandakan betapa pentingnya keberadaan sungai-sungai dalam kehidupan dunia dan juga spiritual. Sungai Nil dianggap sebagai sungai terpanjang di benua Afrika dan bahkan disebut sebagai sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil membentang sepanjang sekitar 6.650 km antara Danau Victoria hingga Laut Mediterania. Namun terdapat pandangan dari para peneliti yang menunjukkan bukti bahwa sungai Amazon sedikit lebih panjang dibandingkan dengan sungai Nil. Dikatakan bahwa sungai Amazon memiliki panjang sekitar 6.992 km. Daerah aliran sungai Nil mencakup area seluas 2.900 km persegi atau sekitar 10% dari luas benua Afrika, dengan lebar rata-rata mencapai 756 meter. Tidak mengherankan jika Al-Quran menggunakan diksi yang bermakna laut untuk menggambarkan sungai Nil, sehingga menjadikannya satu-satunya sungai yang disebut sebagai laut. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-7, ketika menceritakan kisah kekhawatiran ibu Nabi Musa alaihissalam, Allah memerintahkan agar Musa kecil dihanyutkan ke sungai Nil. Menariknya, Allah menyebut sungai Nil dengan kata Yam, yang bermakna laut atau sagara, dan firman Allah Ta'ala dalam ayat tersebut berbunyi, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang Rasul." Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Sungai Nil memiliki 2 anak sungai utama, yaitu Nil Abyad atau putih dan Nil Azraq atau biru, yang bertemu di utara ibu kota Sudan, Khartoum. Nil Abyad merupakan sumber utama dan terpanjang, mengalir ke utara melalui Tanzania, Danau Victoria, Uganda, dan Sudan Selatan. Namun anak sungai Nil Abyad yang terjauh belum diketahui dengan pasti, meskipun diduga terletak di Rwanda atau Burundi. Sementara itu, Nil Azraq yang berasal dari danau tanah di Ethiopia menyumbangkan sebagian besar air dan lumpur ke sungai Nil, dengan kontribusi sekitar 68% dari total debit air sungai tersebut. Sungai Nil diliputi oleh sejarah dan mitologi Mesir kuno yang eksotis, karena salah satu peradaban tertua di dunia muncul di sepanjang tepinya. Di antaranya adalah peradaban Fir'aun yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Peradaban Fir'aun sangat bergantung pada sungai Nil, terutama ketika pertanian menjadi kegiatan utama mereka. Ketika air sungai Nil meluap, para Fir'aun mengandalkan ritual-ritual semi-sakral sebagai bentuk penghormatan. Mereka mengadakan perayaan penuh sukacita di sepanjang aliran sungai tersebut. Perayaan ini tidak hanya berlangsung di satu tempat, tetapi dilakukan secara meriah di sepanjang aliran sungai, yang kemudian mereka abadikan dalam bentuk prasasti di makam-makam dan piramida. Hal ini menunjukkan betapa besar rasa hormat mereka terhadap luapan sungai Nil yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Jauh sebelum era Fir'aun, Nabi Yusuf alaihissalam telah memainkan peran penting dalam pengelolaan pertanian di Mesir. Ia mengembangkan strategi pertanian yang sangat efektif untuk mengatasi masa paceklik dan berhasil mengangkat perekonomian Mesir. Pada saat itu, sungai Nil menjadi sektor terpenting dalam mendukung keberhasilan strategi ekonomi yang dikembangkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Karena keberhasilannya mengelola ekonomi dan pangan Mesir, Nabi Yusuf sangat dihormati oleh penduduk Mesir. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat, terjadi perselisihan di antara orang-orang Mesir mengenai tempat pemakaman jasadnya. Akhirnya, diputuskan bahwa jasad Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di dasar sungai Nil dengan harapan bahwa seluruh masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai tersebut dapat mendapat berkah dari jasadnya.
Bertahun-tahun kemudian, ketika Nabi Musa bersama kaumnya hendak meninggalkan Mesir menuju Palestina, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa jasad Nabi Yusuf ke Palestina agar dimakamkan bersama ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Namun Nabi Musa alaihissalam awalnya kesulitan untuk menemukan tempat di mana jasad Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan. Seorang perempuan tua kemudian menunjukkan lokasi makam tersebut, tetapi dengan syarat bahwa Nabi Musa alaihissalam harus memberikan jaminan bahwa ia akan bersama Nabi Musa di surga kelak. Nabi Musa pun menerima permintaan tersebut. Dan setelah jasad Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan dan diangkat dari dasar sungai Nil, Mesir yang sebelumnya dalam keadaan muram tiba-tiba menjadi cerah seketika, sebagai tanda keberkahan yang kembali muncul dengan terangkatnya jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa jasad Nabi Yusuf alaihissalam ke Palestina untuk dimakamkan bersama ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam di tanah yang suci. Hingga saat ini, Sungai Nil tetap menjadi sumber utama pasokan air bagi Mesir dan juga Sudan, terutama Mesir yang sangat bergantung pada Sungai Nil untuk memperoleh sekitar 97 irigasi dan air minumnya. Salah satu bagian penting dari sistem pengairan Mesir saat ini adalah Danau Nasir yang berada di belakang bendungan Aswan. Meski kini Sungai Nil dianggap sebagai berkah yang berkelanjutan, sejarah mencatat bahwa pernah terjadi kekeringan ekstrim di wilayah ini yang menjadi peristiwa bersejarah dan banyak dibahas oleh para sejarawan Muslim. Salah satu peristiwa terkenal terjadi pada masa pemerintahan Amr bin Al-As setelah penaklukan Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Amr bin Al-As yang diangkat menjadi gubernur Mesir menghadapi tantangan besar ketika Sungai Nil mengalami kekeringan yang hebat. Akibatnya, tanah menjadi tandus, gagal panen terjadi, dan banyak orang Mesir yang terpaksa bermigrasi. Kondisi ini membuat Amr bin Al-As merasa cemas karena situasi semakin memburuk. Pada masa pra-Islam, orang-orang Mesir memiliki kebiasaan melakukan ritual pengorbanan untuk menyuburkan Sungai Nil. Mereka akan menumbalkan seorang gadis tercantik di Mesir dengan cara dilemparkan ke sungai, berharap sungai tersebut kembali mengalir. Dan ketika Amr bin Al-As mengetahui praktik ini, ia langsung melarangnya karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan adat istiadat tersebut harus dihentikan. Amr bin Al-As kemudian mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab memberitahukan kondisi tragis Mesir yang mengalami kekeringan dan tentang kebiasaan ritual pengorbanan tersebut. Khalifah Umar bin Khattab merespon surat tersebut dengan mengirim balasan yang berisi perintah agar suratnya dilemparkan ke Sungai Nil. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menuliskan isi surat tersebut yang berbunyi, dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil di Mesir, jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang mengalirkanmu, maka aku memohon kepada Allah yang Maha Esa untuk membuatmu mengalir. Setelah surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, air sungai tersebut kembali mengalir dengan deras. Dan sejak hari itu, Sungai Nil tidak pernah lagi berhenti mengalir. Keajaiban ini menjadi pengingat akan kuasa Allah Ta'ala, dan orang-orang Mesir tidak lagi melakukan praktik pengorbanan. Setelah itu, para gubernur Mesir juga memberi perhatian besar terhadap pengelolaan air Sungai Nil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merancang alat yang disebut nilometer untuk mengukur ketinggian air Sungai Nil yang digunakan untuk memprediksi banjir secara akurat. Alat ini masih ada hingga kini di Pulau Rauda atau Kairo. Selain itu, Rasulullah juga pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman, di mana Danau Tiberias yang juga dikenal sebagai Laut Galilea disinggung sebagai salah satu tempat yang akan mengalami kekeringan seiring dengan peristiwa besar menjelang hari kiamat. Pada saat kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, mereka diperkirakan akan meminum habis air dari Danau Tiberias hingga tidak tersisa, yang akan menyebabkan situasi dunia menjadi kacau akibat tindakan mereka. Danau Tiberias yang terletak di sebuah utara Palestina juga dikenal sebagai Danau Galilea atau Danau Kineret. Kawasan ini memiliki makna sejarah yang mendalam dan saat ini dikuasai oleh Zionis Yahudi. Kota Tiberias yang terletak di dekat danau menjadi pusat pertumbuhan komunitas Yahudi, terutama setelah pengusiran Arab Palestina.
Dan di kota ini, banyak orang Yahudi mulai membangun kembali kehidupan mereka dan menguasai sebagian besar tanah Palestina. Tiberias juga dianggap sebagai salah satu dari 4 kota suci bagi orang-orang Yahudi. Meskipun orang-orang Kristiani juga menganggapnya sakral karena hubungan historisnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Danau Tiberias memiliki luas sekitar 160,6 km persegi dengan panjang sekitar 25,5 km dan lebar 12 km, serta kedalaman mencapai 43 meter. Meskipun sumber utama air danau ini berasal dari Sungai Yordan yang mengalir dari utara ke selatan, ada juga mata air yang berada di dasar danau yang turut menyuplai air ke dalamnya. Danau Tiberias merupakan situs yang kaya akan sejarah, layaknya sebuah museum yang dipenuhi artefak dan juga peninggalan kuno. Ini disebabkan karena danau tersebut terletak di jalur kuno Via Maris yang menghubungkan berbagai kerajaan di sebelah utara, termasuk kerajaan Yunani, Hasmonean, dan juga Romawi. Selama berabad-abad, kerajaan-kerajaan tersebut mendirikan kota-kota dan juga pemukiman di sekitar danau, termasuk kota Gadara, Hippos, dan juga Tiberias itu sendiri. Pada tahun 1986, seorang arkeolog menemukan perahu dari abad pertama Masehi yang dijuluki Perahu Isa di Danau Tiberias. Danau ini dan sekitarnya dikenal sebagai tempat dakwah Nabi Isa alaihissalam, di mana beberapa mukjizatnya dipercaya terjadi. Di sekitar danau terdapat gua yang diyakini sebagai tempat berdiam Nabi Isa alaihissalam, sehingga dalam keyakinan umat Kristiani, Danau Tiberias menjadi lokasi yang sangat sakral. Saat ini, wilayah Tiberias termasuk dalam daerah yang diduduki oleh Zionis Yahudi, dan air dari danau tersebut menjadi sumber utama air tawar bagi mereka. Setelah melakukan pendudukan pada tahun 1964, Zionis membangun saluran besar-besaran untuk mengalirkan air dari danau ke seluruh wilayah Israel. Meskipun dianggap suci oleh umat Yahudi dan Kristen, dalam literatur Islam, Danau Tiberias digambarkan sebagai tempat yang menyeramkan dan sebagai salah satu tanda berakhirnya kehidupan, yakni kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim, terdapat kisah Fatimah binti Qais tentang perjalanan sahabat Tamim Ad-Dari dan 30 awak kapalnya yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Di pulau tersebut, mereka bertemu dengan sosok yang diyakini sebagai Dajjal. Dalam dialog antara mereka, Dajjal bertanya tentang Danau Tiberias dan menanyakan apakah masih ada airnya. Lalu mereka menjawab bahwa danau tersebut masih memiliki banyak air. Dajjal kemudian menyatakan bahwa air danau itu nanti akan habis. Dipercaya bahwa Danau Tiberias akan benar-benar kehilangan air setelah kematian Dajjal. Ketika Ya'juj dan Ma'juj muncul dan meminum air dari danau tersebut hingga tidak tersisa setetes pun, Ya'juj dan Ma'juj diyakini percaya bahwa terdapat air kehidupan di danau ini yang terletak di Galilea sebelah utara Palestina. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan para muhadis lainnya melalui Nawas bin Sam'an, Rasulullah menyampaikan kronologi akhir zaman. Salah satunya ditandai oleh kemunculan Dajjal yang kemudian akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah Dajjal terbunuh, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari bukit-bukit dan meminum air dari Danau Tiberias. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka, dan mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit tinggi. Gerombolan pertama dari mereka akan menuju danau dan meminum habis semua air di dalamnya. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang digambarkan sebagai keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang dikenal sebagai bangsa yang merusak. Kemunculan mereka merupakan salah satu dari 10 tanda kiamat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa setelah mereka meminum habis air Danau Tiberias, mereka akan binasa berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Berbagai riwayat mengungkap bahwa bangkai Ya'juj dan Ma'juj akan dibawa oleh burung. Dan setelah itu, hujan besar akan turun untuk menyuburkan bumi. Di bagian barat laut Danau Tiberias, terdapat sebuah kota yang juga bernama Tiberias. Kota ini didirikan oleh Herodes Antipas, anak Herodes Agung, pada tahun 20 Masehi dan dinamai Tiberias untuk menghormati Kaisar Tiberius dari Romawi. Tiberias terletak di sepanjang pantai Danau Kineret dan selama berabad-abad mengalami berbagai perubahan dan peristiwa sejarah yang signifikan. Wallahu a'lam bishawab.
Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.